Selamat sore Pak. Selamat sore dok. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Dr. Renal, dokter yang sedang jaga di klinik pada sore hari ini. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Agung. Bapak Agung usianya berapa tahun Pak? 70 tahun. 70 tahun. Alamatnya di mana? Di Karawang. Baik, Pak Agung, apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mengalami penurunan pendengaran dok. Mengalami gangguan pendengaran. Itu sebelah mana? Kanan apa kiri? Duanya dok. Oke, keduanya ya. Itu dimulainya sejak kapan Pak? Sejak sudah berangsur-angsur selama 5 tahun disertai berdenging dok. Oke, disertai berdenging. Ya Pak, bisa diceritakan Pak, itu berdengingnya itu ketika dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan ramai atau bagaimana? Dalam keadaan ramai dok. Jadi ketika ramai itu saya itu susah untuk memahami. Namanya jadi sulit untuk mendengar lah dok istilahnya. Kalau pas ramai gitu. Oke, jadi intinya ketika dalam keadaan ramai itu sulit untuk mendengar ya Pak ya? Ya. Oke, apakah Bapak mengalami pusing? Tidak. Yang lain-lain tidak ada? Tidak. Oke, Bapak ada gejala infeksi gak? Kayak nyeri telinga gitu? Tidak. Tidak ada ya. Yang lain-lain, batuk, pilek, ada gak? Oke. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami benturan atau seperti mengalami kecelakaan gitu? Tidak. Tidak. Oke. Selanjutnya, Bapak pernah berobat? Berobat apa dok? Pernah gak berobat ke dokter? Tentang telinga? Ya. Belum. Belum. Oke. Sebelumnya ketika Bapak sejak kecil itu mengalami berat badan bayi rendah nggak Pak? Enggak. Oke. Pernah mengalami benjolan sesuatu di mulut atau di mana? Ya. Tidak. Oke. Apakah Bapak pernah mengalami sesuatu suara yang mengagetkan gitu, seperti mendengar suara ledakan? Tidak. Tidak. Oke. Pada keluarga Bapak pernah mengalami hal serupa gak Pak? Tidak. Tidak. Oke. Baik Pak, di sini berdasarkan keluhan Bapak, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Pak ya. Di antaranya, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan garpu tala. Untuk prosedurnya nanti, yang pertama saya akan melakukan uji Rain, di mana uji Rain ini saya akan mengetukkan garpu tala ini di siku saya, lalu didengarkan oleh Bapak. Saya akan menempelkannya di sini. Didengarkan. Apabila sudah terdengar, bilang saja ya Pak ya. Ya. Dan lalu saya akan memindahkannya di sini. Kalau sudah tidak terdengar, bilang saja ya. Sama di telinga kirinya juga. Lalu yang kedua, saya akan melakukan tes Weber, di mana saya sama akan menentukan ini garpu tala, lalu saya akan menempelkan di jidat Bapak. Itu Bapak dengar suaranya lebih jelas di telinga mana gitu ya. Ya. Nanti. Dan pada pemeriksaan garpu tala, pemeriksaan uji yang ketiganya itu Squeeback, di mana Squeeback ini saya akan membunyikan pada siku, lalu didengarkan oleh Bapak di sini ya, kayak gitu. Oke Pak, selanjutnya dan yang kedua adalah tes suara. Mungkin nanti saya akan memeriksa pada kedua telinga Bapak ya Pak, dan diikuti saya bilang angka berapa gitu ya. Ya. Oke, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Pertama, lakukan tes telinga.
Kaputala ke siku. Pada saat dipindahkan ini jaraknya 2,5 cm. Pada terdengar? Terdengar. Oke. Lanjutkan ke telinga kiri. Kiri dulu yang tadi. Sekarang telinga sebelahnya. Dengar? Terdengar. Oke. Sekarang saya akan melakukan uji Weber. Caranya sama seperti ini. Letakkan pada lidah. Pak, terdengar lebih jelas yang mana, kanan atau kiri? Udah jelas dok suaranya. Udah terlalu jelas. Iya. Oke. Selanjutnya tes Quebec. Kata apa? Terdengar. Jelas, Jelas. jelas. Oke. Lakukan pada sebelahnya lagi. Terdengar Pak? Tidak jelas. Oke. Oke. Selanjutnya lakukan silang, yaitu kebalikannya. Letakkan pada percobaan ke pemeriksa terlebih dahulu. Pak, apakah terdengar? Tidak. Oke. Apakah terdengar Pak? Tidak. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan tes suara. Jaraknya itu dari pasiennya itu 1 meter dan pasien diminta untuk menghadap telinga kanannya menghadap ke pemeriksa. Pak, menghadap ke kiri badannya. Oke. Di sini saya akan bisikan ya Pak ya, dan dimohon untuk telinga kirinya ditutup serapat mungkin. Ikuti kata-kata saya akan bisikan. 1. Ikuti. 1, 2. Tidak jelas. 3, 4. Tidak jelas dok. Oke. Di sini pasien hanya bisa menyebutkan 1 kata. Oke, dilanjutkan ke telinga kirinya juga. Pak, kalau bisa diikuti, ikuti ya. Iya. 1, 1, 3. nggak jelas dok. Oke. Sama kesimpulannya itu tidak bisa mendengar suara bisikan. Jika begitu, saya akan lakukan dengan suara normal. Pak, bisa diulang kembali. Ditutup ya Pak telinga. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Oke. Pak, sebelahnya lagi. 1,
1 22 22 44. 44. Oke, di sini pasien bisa mengikuti dan menyebutkan angka. Baik Pak, sudah selesai, saya jelaskan dulu ya hasilnya. Oke Pak, di sini berdasarkan pemeriksaan tadi ditemukan audiogramnya itu di sini ada bulat ya. Iya. Ini bulat. Baik, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi terpotong karena memori handphonenya penuh. Oke Pak, dilanjut kembali di sini Pak. Saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Oke, di sini jika dilihat dari hasil audiogramnya, ini di sini ada bulat, di sini ada silang, ya Pak ya. Ya. Nah, bulat-bulat di sini simbolnya itu artinya yaitu hantaran udara dari telinga Bapak, telinga kanan. Nah, ini yang silang itu simbolnya itu hantaran dari tulang telinga Bapak yang kiri. Oke Pak. Lalu di sini ada garis-garis ya Pak ya, garis lurus, dan ini ada garis titik-titik. Nah, garis ini dinamakan sebagai AC, dan garis ini yang titik-titik ini dinamakan sebagai BC. Oke Pak. Di sini jika dijelaskan berdasarkan pemeriksaan tadi, ini Bapak terdapat gangguan pendengaran, di mana di sini jika dilihat BC sama BC AC nya itu meningkat ya Pak ya. Meningkat dari sini, meningkat sehingga ditemukan 70 sini yang menandakan bahwa Bapak ini mengalami gangguan dengar derajat berat ya. Sini ini dinamakan indeks Fletcher ya. Oke Pak, jadi kesimpulannya jika dilihat dari AC tadi, kesimpulannya berdasarkan pemeriksaan tadi, Bapak mengalami gangguan pendengaran derajat berat ya Pak ya, dan dengan sensory neural hearing loss atau singkatannya itu SNHL. Oke Pak, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya.